Ini Ibu ambil dari soal OSNK tahun 2017, jadi 2017 ya. Di antara konfigurasi elektron berikut yang menunjukkan unsur logam adalah, oke, pertanyaannya adalah unsur logam. Cara taunya mana logam, mana non logam gimana? Biasanya ya, kan kalian nanti dibekali sama tabel periodik sayang. Automatically kalian bisa lihat letak unsur dalam tabel periodik. Kayak gini, untuk menentukan dia logam atau non logam, kamu lihat elektron valensinya dulu. Tentukan dia di golongan mana dulu. Golongan mana dulu. Nah, kamu lihat ini berakhiran di P. Kalau akhiran di P berarti automatically bahwa dia adalah golongan A. Kalau dia berakhiran di P, berarti dia golongan A. Nah, kamu lihat kalau A itu dia harus selalu ditambah dengan S. Kalau P itu harus selalu tambah S, berarti S tambah P. Berapa S-nya? S-nya 2, P-nya 5. 2 tambah 5 berapa? 7, berarti ini golongan 7A. Nah, golongan 7A, nah, unsur golongan 7A, unsur golongan 8A, unsur golongan 6A itu fix non-logam semua. Jadi dia masuk golongan non logam, halogen. Oke, berarti yang ini itu adalah unsur non logam. Halogen kan? Oke. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua. Ini golongan berapa? Coba. Ini sama berakhiran di P. P berarti ambil S sayang. Oke, berarti 2 tambah 6 berarti golongannya adalah golongan 8A. Golongan 8A itu apa? Golongan 8A itu gas mulia sayang. Kalau dia gas mulia berarti otomatis gas kan? Kalau gas itu logam atau non logam? Non logam, betul. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kamu lihat, Ibu, ini berakhiran di S, Bu. Berarti golongan A dong, Bu. Kan golongan, kalau berakhiran S itu golongan A, berakhiran P itu golongan A, berakhiran D itu golongan B, berakhiran F itu lantanida atau aktinida. Jangan langsung menyimpulkan sayang. Kamu lihat dulu. Kalau di sini dia S-nya betul, S terakhir, kemudian orbital di belakangnya ini sudah terisi semua penuh elektron, it means berarti oh iya dia golongan A. Tapi kamu lihat di sini D-nya belum terisi penuh. D-nya belum terisi penuh. Sekarang Ibu tanya, penuhnya D itu berapa sih? D kalau penuh harusnya berapa? Ada yang tahu nggak? Harusnya 10. Nah, ini cuma 2. It means bahwa dia harusnya berakhiran di 3D. Terus kenapa tulisannya 4S, Bu? Iya, dia susunnya berdasarkan kulit, bukan berdasarkan orbital. Jadi dia susunnya bukan berdasarkan tingkat energi, tapi dari kulitnya. Ini kulit ketiga, kulit keempat. Padahal orbital dengan energi paling tinggi itu ada di 3D. Lebih tinggi dibandingkan 4S. Berarti golongannya golongan B dong, Bu. Iya, sayang. Ini kan karena dia berakhiran di D, berarti golongannya golongan B. Nah, golongan berapa B? Kamu tambahin aja. 2 tambah 2 berarti 4B. Nah, 4B ini masuk kategori apa? Ingat sayang, kalau dia golongan B, ini adalah golongan logam transisi. Oke? Dari sini aja tuh udah kelihatan ya. Jawabannya kayak mana. Oke, kita lanjut. Yang ini berakhiran di P, ini berakhiran di S. Oke, ini apa? Golongan berapa? 3A. 3A dari mana, Ibu? Dari sini sayang. 2 tambah 1, golongan 3A. Nah, sekarang ini 3A ambigu banget, Bu. Ingat ya, golongan 3A itu ada yang metaloid, ada yang logam, ada yang non logam. Jadi kamu lihat golongan 3A yang dimaksud ini apa. Nah, ini kan logam, tapi logamnya apa? Logam gallium. Gallium kan? Kenapa gallium? Iya, periodenya periode 4. Kalau kamu lihat di tabel periodik unsur, golongan 3A periode 4 itu adalah gallium. Oke, nanti Ibu jelasin secara mendalam dulu ya. Secara lanjut, kita lanjut dulu ke opsi bagian E. Karena di sini kita punya 2 logam. Logam yang manakah yang diminta oleh soal ini? Nanti kita lihat. Oke, opsi bagian E. Sama yang kayak di atas ya. Tapi yang di atas periode 3, yang di bawah periode 4. Ya udah, kita copy paste aja. Bukan mager ya, emang mager sebenarnya. Tapi kurang mau mengakui aja lagi mager. Oke, nah sekarang Ibu gimana nih, Bu? Kan soalnya mintanya unsur logam. Nah, ini logamnya ada 2. Ada logam transisi, ada logam gallium. Nah, kita kan kegalauannya ada 2 nih. Yang diminta dalam soal yang menunjukkan unsur logam. Nah, logamnya ada 2, Ibu. Logam transisi sama logam gallium. Terus pernyataan yang betul adalah yang mana? Oke, ini bergantung sebenarnya sayang. Kalau pernyataannya mengatakan bahwa yang mana kayak merupakan unsur logam, maka kedua-duanya ini benar. Kedua-duanya benar. Kenapa? Mereka sama-sama logam. Gallium juga logam, golongan 4B juga logam. Kalau yang ditanyakan adalah yang manakah unsur logam transisi, maka jawabannya adalah yang ini, yang bagian C. Tapi kalau misalnya ya, dalam konteks misalnya
logam yang dimaksud adalah logam sejati. Oke, logam sejati. Yang mana tuh logam sejati? Logam yang betul-betul memiliki ciri-ciri fisik sama seperti logam pada umumnya. Punya titik didih, titik lele tinggi, mengkilat, kemudian apa sih lagi namanya? Pokoknya punya ciri-ciri logam. Maka yang dimaksudkan di sini adalah logam transisi. Maka jawaban yang betul adalah opsi bagian C. Kalau misalnya yang diminta adalah logam betul-betul logam sejati. Padahal logam gallium juga logam. Tapi logam gallium ini dia tuh ciri-cirinya kayak gimana ya? Dia logam. Dia mengkilat, dia bisa menghantarkan listrik, konduktor juga. Tapi logam gallium ini punya titik leleh dan titik didih yang rendah dibanding logam-logam lain. Makanya sering banget logam gallium ini disebut sebagai logam yang apa nih? Ibu tulis warna ungu aja. Logam gallium tuh sering dikatakan sebagai logam miskin. Ini istilah untuk unsur-unsur pasca transisi ya.